Akhirnya, setelah digendong, semakin jauh perjalanan, si ibu tua ini kayak merasa kok punggungku ini kok berat sekali gitu ya. Terus merasa juga kok punggungku ini pedih sekali gitu kan. Akhirnya si ibu ini pun kayak nurunin si anak sima tersebut dan dia pun nengok ke belakang dan ternyata nih guys, ternyata si anak sima ini sedang menggerogoti punggung si ibu tua tersebut guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Widianti di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri yang berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar, yaitu tentang anak sima. Hantu anak sima sendiri merupakan hantu yang dipercaya sebagai hantu jadi-jadian, di mana setengah manusia dan setengahnya lagi goib yang sangat menyeramkan. Hantu anak sima ini dipercaya sebagai hantu sebagai pemakan jantung manusia yang masih hidup. Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Namun seperti biasa ya, buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu tombolnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena biar kalian gak ketinggalan ya sama cerita-cerita terbaru dari Garasi Kisah. Oke, jadi ceritanya ini berawal dari salah satu seorang ibu yang melahirkan seorang bayi, di mana bayi tersebut dilahirkan tanpa ada status hubungan yang sah. Nah, demi menutupi rasa malu sang ibu, kemudian sang ibu tersebut pun membuang bayi si anak sima ini ke dalam hutan yang sangat lebat sekali guys. Dan kemudian si bayi tersebut pun menangis berhari-hari tanpa henti karena bayi ini merasa kayak, aduh aku lapar sekali, di mana ibuku, kayak gitu kan. Bayi ini pun menangis sampai hampir meninggal guys. Dan kemudian ada sosok makhluk bernama Takau. Takau ini merupakan hantu jenis yang paling kuat. Dia bisa berubah-ubah bentuk dan ilmunya ini sangat tinggi sekali dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Awalnya hantu Takau ini sangat kelaparan guys. Jadi dia, aduh aku kok lapar banget gitu ya kan. Nah, gak lama dari dia ngomong kayak gitu, dia tuh kayak denger suara tangisan anak bayi guys. Dan kemudian si hantu Takau ini mendekatilah suara di mana sumbernya anak bayi ini. Dia kayak mencari-cari gitu kan. Setelah dia deketin, ketemulah tuh si anak bayi itu. Nah, si Takau ketika melihat anak bayi itu, dia langsung berubah menjadi sosok manusia yang berparas seperti seorang layaknya ibu gitu loh guys. Nah, kemudian si Takau ini menggendong bayi tersebut guys. Setelah dia menggendong, bayi ini tuh kayak kemudian tuh diem gitu, kayak wah ini loh, mungkin aku digendong sama ibuku gitu kan. Dia langsung diem gitu. Akhirnya si Takau pun kayak mulai ngerasa suka sama si bayi ini. Jadi yang tadinya berniatan pengen makan ini bayi, tapi si Takau kemudian merasa, aduh aku nggak jadi pengen makan bayi ini deh. Bayi ini tuh punya rambut yang bagus. Dan kemudian si hantu Takau ini kayak mulai suka gitu loh sama bayi, karena ngeliat bayinya itu kayak rambutnya keriting, terus hidungnya mancung, bibirnya merah. Dan kemudian si hantu Takau ini pun kayak, ya udah deh gue bawa pulang aja sih ini bayi gitu kan. Akhirnya si bayi itu pun dirawat nih guys sama si hantu Takau tersebut. Nah, ketika si anak sima tersebut lapar, si hantu Takau ini memberikan makanannya, yaitu sebuah jantung manusia guys. Nah, akhirnya si anak sima pun kayak jadi ketagihan sama jantung si manusia tersebut. Karena si hantu Takau ini sangat sayang sama anak sima, akhirnya si Takau pun rela mati-matian buat memberikan apa saja buat si anak sima tersebut. Salah satunya yaitu si hantu Takau tersebut memberikan separuh kekuatannya kepada anak sima guys. Hingga si anak sima ini kayak memiliki kekuatan pengasihan untuk manusia. Nah, anehnya nih guys, si hantu anak sima ini bertahun-tahun hantu Takau tersebut memelihara anak sima. Namun hantu anak sima ini tidak bertambah dewasa karena si hantu anak sima tersebut dirawat oleh seorang jin. Nah, jadi bertahun-tahun si hantu Takau ini memelihara si anak sima. Si anak sima tersebut bukannya bertambah dewasa, tetapi anak sima tersebut wujudnya tuh tetap seperti anak pada umumnya, dan dia pun tidak bertambah dewasa. Jadi bertahun-tahun si hantu Takau tersebut memelihara si anak sima. Bukannya anak sima tersebut bertambah dewasa, tapi anak sima tersebut bentuknya tetap sama seperti bayi guys. Kayak gitu, karena si anak sima tersebut
tersebut dipelihara oleh si hantu Takao. Jadi dipelihara oleh jin lah ibaratnya gitu. Jadi sudah dikasih ilmu-ilmu yang hitam-hitam oleh jin hantu Takao tersebut. Akhirnya si anak Shima pun kayak nggak tumbuh subur seperti manusia pada umumnya gitu loh guys. Hantu Takao dan anak Shima tersebut selalu mengembara di hutan guys. Dan ketika si anak Shima tersebut merasa lapar, hantu Takao selalu memberinya sebuah jantung sebagai makanannya si anak Shima tersebut. Akhirnya sejak saat itulah legenda hantu anak Shima pun dimulai guys. Jadi ceritanya ini, jadi si anak Shima ini sebelum menjerat korbannya, dia akan menangis terlebih dahulu untuk menarik perhatian si korban sebelum memakan jantungnya melalui punggung si korban tersebut. Jadi ceritanya ini ada salah satu seorang ibu yang mencari kayu bakar di hutan untuk memasak. Tiba-tiba si ibu tersebut dikejutkan dengan suara tangisan bayi. Awalnya ibu tersebut tidak menghiraukan suara tangisan bayi tersebut. Namun karena suara tangisan bayi tersebut semakin kencang dan semakin jelas, akhirnya ibu tersebut pun kayak mencari sumber suara tersebut guys. Dan ternyata ketika dia sampai di sebuah pohon yang sangat besar, ditemukanlah di bawah pohon tersebut ada seseorang anak kecil yang sedang menangis guys, kayak gitu kan. Dan si anak ini pun rupanya sangat cantik sekali. Untuk menarik perhatian sang korban, anak Shima ini memanggil korbannya dengan sebutan Uma. Uma itu dalam bahasa Indonesianya itu mama. Jadi korbannya ini kayak tersentuh mendengar suara panggilan Uma kayak gitu guys dari si anak Shima tersebut. Akhirnya si korban pun kayak mulai merasa kok kasian banget ada bayi di sini gitu loh. Akhirnya dia pun kayak punya rasa iba buat ngebawa si pulang bayi tersebut guys. Dan karena bayi tersebut sudah berhasil memancing korbannya, kemudian si korbannya pun segera menggendong si anak Shima tersebut untuk segera dibawa pulang. Awalnya si ibu tersebut nggak curiga nih guys kalau hantu tersebut ternyata anak Shima. Dia merasa kalau ini ya bayi seperti pada umumnya gitu kan. Akhirnya setelah digendong semakin jauh perjalanan, si ibu tua ini kayak merasa kok punggungku ini kok berat sekali gitu ya. Terus merasa juga kok punggungku ini pedih sekali gitu kan. Akhirnya si ibu ini pun kayak nurunin si anak Shima tersebut dan dia pun nengok ke belakang dan ternyata nih guys, ternyata si anak Shima ini sedang menggerogoti punggung si ibu tua tersebut guys. Jadi sedikit demi sedikit dia gerogoti nih daging punggungnya si ibu tersebut. Dan setelah itu barulah jantungnya diambil sama si anak Shima tersebut. Wah, serem juga ya guys ya. Nah, jadi begitulah cara anak Shima menjerat korbannya. Jadi banyak masyarakat setempat yang meninggal dunia karena akibat ulah si anak Shima tersebut. Mayat yang ditemukannya pun banyak yang berlubang guys punggungnya karena terpesona dengan suara tangisan si anak Shima tersebut. Serem banget ya. Jadi buat kalian nih, kalau menurut aku sih, kalau misalkan kita mau ke hutan ataupun kita sedang mencari kayu bakar ataupun kita sedang berada di salah satu tempat-tempat kosong, kalau misalkan kita mendengar suara tangisan bayi, jangan langsung kita mendekati bayi itu guys, karena kan belum tentu kan bayi itu siluman ataukah manusia. Jadi kita harus selalu waspada dan selalu berdoa. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat kalian khususnya teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan, jangan lupa ya tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Soalnya aku pengen tahu nih pendapat dari teman-teman kalian yang ada di Kalimantan Selatan mengenai hantu anak Shima ini. Oke, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.